Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam program Lawatan Hati, sebuah program pastoral dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Dalam edisi kali ini, Lawatan Hati mengangkat sebuah tema kuasa kebangkitan di dalam kita. Kuasa kebangkitan di dalam kita. Dasar perenungannya diambil dari Surat Filipi pasal 3 ayat 10. Ini satu ayat yang luar biasa sekali. Ayat ini berbunyi demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Surat Filipi pasal 3 ayat 10 ini, saudara, sebenarnya kalau kita mengamati itu adalah berisi sebuah pernyataan tegas dari Paulus tentang apa yang dia kehendaki sebagai seorang Kristen. Itu berarti saudara ada kehendak-kehendak lain yang berbeda dengan apa yang dikehendaki saat ini. Nah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, saudara, kita akan mengetahui ada orang-orang yang menghendaki untuk memiliki status, memiliki posisi, memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman secara keagamaan. Di dalam ayat 3 atau ayat 4 lebih tepatnya, di sana Paulus berbicara tentang hal-hal lahiriah yang dibanggakan oleh banyak orang. Maksudnya banyak orang di sini adalah orang-orang beragama. Ada banyak hal-hal lahiriah, yaitu apa? Tradisi-tradisi yang berhasil dijalani, yang berhasil dipertahankan, dan itu yang mereka kehendaki. Karena apa? Mereka bisa membanggakan semuanya itu. Nah, Paulus kemudian mengatakan, oh, kalau yang engkau kehendaki hal-hal seperti itu, aku juga punya. Aku dulu juga menghendaki hal-hal seperti itu, mengejar hal-hal seperti itu, yaitu hal-hal lahiriah. Ritual-ritual, kedisiplinan ritual yang ada, itu yang aku kehendaki. Dan karena aku menghendaki, maka itu yang juga aku kejar. Paulus kemudian mendaftarkan bagaimana dia menjadi pribadi yang taat akan hukum Taurat. Mulai lahir dia sudah seperti itu. Disunat pada hari ke-8, ketaatan akan tradisi, ketaatan akan firman Tuhan yang luar biasa. Itu dilakukan oleh Paulus, dijalani oleh Paulus. Kemudian dia berasal dari suku Benyamin. Berarti dia memiliki terah atau garis keturunan yang jelas. Aku ini keturunannya siapa? Sehingga dia bisa mengatakan, aku dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dan tentang pendiriannya terhadap Taurat, dia mengatakan, aku seorang Farisi. Sebuah mazhab atau aliran yang sangat kuat pada waktu itu. Sangat dihormati. Saudara, semuanya itu adalah hal-hal yang dicapai oleh Paulus, dikehendaki, dikejar. Tetapi saudara, di ayatnya yang ke-10, Paulus mengalami transisi, perubahan. Perubahan apa? Perubahan kehendak. Kenapa dia bisa mengalami perubahan kehendak? Karena dia memiliki atau mengalami perubahan arah hidup. Kalau dulu sebelumnya dia melihat Yesus sebagai pribadi yang harus dimusuhi, sekarang dia melihat Yesus sebagai pribadi yang harus disembah. Dan itu yang dia lakukan, saudara. Karena itu kemudian dia memiliki kehendak yang berbeda. Saudara, perhatikan di sini. Ketika kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita akan memiliki kehendak yang berbeda. Kehendak yang berbeda itu apa? Ini yang Paulus kehendaki sekarang.
bukan lagi berkehendak untuk membangun kerajaan, membangun reputasi diri dengan berbagai macam pencapaian spiritual atau pencapaian ritual. Tapi Paulus menghendaki adalah mengenal Dia. Ada sebuah relasi personal, ada hubungan secara pribadi yang dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ngomong soal kehidupan Kristen, itu bukan berbicara tentang ritual-ritual. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berbicara tentang relasi pribadi. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan itu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Aku menghendaki untuk mengenal Dia. Bukan hanya mengenal secara kognitif, tetapi mengenal secara emosi. Ada ikatan emosi, merasakan kehadiran Allah. Nah saudara, bukan hanya berhenti di situ. Paulus mengatakan mengenal Dia dan kuasa kebangkitan Tuhan. Dia yang ingin dikenal oleh Paulus itu siapa? Dia yang ingin dikenal oleh Paulus adalah Dia yang bangkit dari antara orang mati. Namun jangan dipotong sampai di sini, saudara. Dia yang ingin dikenal oleh Paulus adalah Dia yang bangkit, seakan memberikan gambaran yang luar biasa. Oh, Allah yang hebat. Banyak orang Kristen yang terjebak di sana tanpa menyadari bahwa kebangkitan Kristus itu bukan peristiwa tunggal yang terlepas dari peristiwa-peristiwa lainnya. Salah. Kebangkitan Kristus itu adalah peristiwa yang sangat terkait dengan penderitaan Kristus. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan di dalam penderitaannya. Saudara, betapa banyak orang Kristen yang ingin mengenal Allah sebagai pribadi yang penuh dengan kuasa, tapi tidak mau ambil bagian di dalam persekutuan penderitaan dengan Kristus. Padahal Kristus yang bangkit adalah Kristus yang menderita. Sehingga pada akhirnya saudara, perhatikan kalimat Paulus berikutnya. Kalau kita memiliki kehendak untuk mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, tapi juga persekutuan di dalam penderitaannya, maka di sanalah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuan akhirnya, saudara. Ketika Paulus yang dulu membenci Kristus, sekarang beralih menjadi penyembah Kristus. Dia bukan puas dengan ritual-ritual yang ada, dengan jabatan-jabatan yang ada, dengan berbagai macam kegiatan keagamaan yang ada. Tidak. Yang dikehendaki Paulus pada akhirnya adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Apakah kehendak yang seperti itu juga ada di dalam diri kita? Seberapa besar kita menghendaki untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Atau yang kita kehendaki adalah perbuatan-perbuatan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan, sebatas itu, tanpa ada kehendak untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara sekalian, mari kita menjalani perjalanan iman kita, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan kuasa kebangkitan Kristus itu juga tidak boleh dipisahkan dengan penderitaan Kristus. Kuasa kebangkitan dan penderitaan Kristus itulah yang akan membuat kita berproses semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Selamat menghayati kebangkitan Kristus, selamat berproses untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.